Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Pedang Ular Legendaris untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya keluarga Yuan yang dibantai habis oleh kerajaan Ming dikarenakan fitnah yang merajalela terhadap keluarga ini. Namun beruntungnya putra satu-satunya dari keluarga Yuan ini berhasil diselamatkan dan kabur dari pembantaian yang sadis tersebut. Singkatnya, 16 tahun berlalu setelah pembantaian ini, terlihat pemuda ini sudah dewasa yang sedang berlatih pedang sekte Huasan, dan pemuda ini bernama Yuan Cheng, yang dimana sang guru yang merupakan master bela diri pedang legendaris di masanya, sedang mengajarkan jurus berpedang terakhir kepada Yuan Cheng ini, dan guru ini bernama Master Muren King. Tak lama kemudian, datang seorang pendeta bernama Muzang yang merupakan sahabat dari sang master yang saat ini akan memberikan sebuah hadiah baju emas kepada Yuan Cheng. Setelah itu sang master memberikan izin kepada Yuan Cheng untuk turun gunung dikarenakan Yuan Cheng sudah mempelajari semua ilmu berpedang dari sang master yang membuat Yuan Cheng sangatlah senang mendapatkan kabar tersebut. Lalu ia pun menemui Paman Luo yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan di sana juga ada Paman Sun bersama Paman Zhu yang mereka ini merupakan anak buah dari mendiang ayahnya. Walaupun sang ayah sudah tiada, namun mereka bertiga masih mengabdi kepada keluarga Yuan, terutama kepada dirinya sendiri. Setelah itu sang paman memperkenalkan Yuan Cheng kepada kedua orang di hadapannya ini yang merupakan petinggi dari pemberontakan untuk melengsarkan Kaisar Ming dari jabatannya agar rakyat bisa makmur kembali. Di saat inilah sang paman mengingatkan kepada Yuan Cheng untuk ikut beraliansi dengan mereka dikarenakan bagaimanapun juga mendiang ayah Yuan Cheng dipenggal dan keluarganya pun dibantai oleh sang kaisar yang membuat Yuan Cheng merasa kebingungan akan keputusannya tersebut. Hingga keesokan paginya ia pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka dengan alasan untuk membersihkan nama mendiang ayahnya di hadapan seluruh rakyat karena sebelumnya memang ayahnya tersebut tidak pernah bersalah dan itu hanya merupakan fitnah dari sang kaisar. Namun ternyata tak jauh dari sana terdapat seorang pemimpin prajurit kerajaan yang bernama Jian King sehingga semua prajurit istananya diperintahkan untuk menghabisi para pemberontak. Terlihat Jian King di saat itu menyergap Paman Luo hingga harus terluka berat. Di sisi lain, terlihat Yuan Cheng berhasil bertemu dengan Jian King yang seketika itu ia menemukan Paman Luo dalam keadaan sekarat. Bahkan sekilas ia mengingat Jian King di masa kecilnya yang merupakan pembunuh keluarganya tersebut di 16 tahun yang lalu sehingga pertarungan pun terjadi. Namun di akhir pertarungan, Yuan Cheng ditendang dan terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan tak jauh dari sana, terlihat seorang pemuda bernama Choi Simin yang merupakan murid dari sekte Huasan sedang melakukan misinya dengan murid lainnya yang bernama Xiao Er, yang saat ini mereka akan menuju ke sebuah lokasi untuk memberikan sekantong emas kepada Tuan Chuang yang merupakan ketua gerakan pemberontakan. Hingga mereka pun tiba di sebuah kedai, bahkan diselamatkan oleh seorang wanita yang melemparkan sebuah pedang kepada seorang pencuri yang ingin mencuri kantong emas milik Choi Simin.
这位大侠。 Setelah pencuri itu diusir, wanita ini memberitahukan mereka untuk berhati-hati dalam membawa barang berharga. Wanita ini bernama Wen Qing. Bahkan ia pun memberikan informasi kepada mereka untuk tidak melakukan perjalanan ke arah sana, dikarenakan di sana terdapat para perampok yang nantinya akan mengambil barang tersebut. Xiao Er yang tidak percaya akan hal itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tidak mengikuti saran dari orang misterius tersebut. Sehingga mereka yang tidak mengambil jalan memutar, tiba-tiba mereka dihadang oleh para perampok yang membuat mereka harus bertarung melawan para perampok tersebut. Oleh karena itu, Wen Qing pun datang ke sana untuk membantu mereka dalam mengecokkan kantong emas tersebut dengan cara saling mengoper dengan Cui Simin. Namun tiba-tiba kantong itu sobek yang ternyata isinya hanyalah berisikan batu yang membuatnya menyadari bahwa Wen Qing telah menukar kantong itu, sehingga ia pun sangatlah marah karena kantong emasnya dibawa kabur oleh Wen Qing yang merupakan orang asing. Sehingga mereka pun mencoba untuk melacak keberadaan Wen Qing menggunakan sebuah lukisan gambar, namun tetap saja masih belum menemukan keberadaannya. Sedangkan di sisi lain, Yuan Cheng yang jatuh ke jurang dengan kondisi yang baik-baik saja. Seketika ia pun menemukan sebuah goa dan mulai menyusurinya. Bahkan ia menemukan sebuah ukiran tulisan di batu dengan sepucuk surat di atas sebuah kotak. Dengan sebuah pesan, siapapun yang menemukan goa ini dan menguburkan kerangka mayatnya, maka orang tersebut boleh membuka kotak untuk mendapatkan ilmu sakti rahasia yang ada di dalamnya. Yuan Cheng yang tidak berniat untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga ia pun tidak membuka kotaknya. Namun ia yang mengubur kerangka mayat ini sesuai yang dipesankan di dalam suratnya. Dan di saat itu juga ia malah menemukan sebuah kotak lagi setelah ia menggali tanah tersebut sesuai dengan petunjuk. Dengan sebuah pesan jika kotak yang diletakkan di luar itu hanyalah jebakan yang berisikan racun. Dan di kotak terakhir inilah ia menemukan sebuah kitab ilmu sakti yang bahkan sebuah peta harta karun. Dengan sebuah pesan jika seseorang sudah mendapatkan harta karun tersebut, maka agar memberikan 100.000 tael emas kepada seseorang yang bernama Wen Yi. Dan tidak hanya itu, Yuan Cheng pun menemukan sebuah pedang ular emas yang legendaris. Akan tetapi ia tidak mengambilnya, dan ternyata kerangka mayat ini merupakan pendekar ular emas yang merupakan pendekar terkuat di masanya. Singkatnya, Yuan Cheng yang berhasil keluar dari dalam goa. Di sepanjang perjalanan ia melihat banyak orang-orang ditindas oleh para prajurit kerajaan. Oleh karena itu para warga pun mendukung akan gerakan pemberontakan terhadap kerajaan. Dan Yuan Cheng yang meneruskan perjalanannya. Seketika itu ia pun melihat Wen Qing yang terlambat dan berhasil melompat masuk ke dalam kapal yang sudah meninggalkan tepian. Wen Qing yang ditegur oleh petugas kapal ini pun dibantu oleh Yuan Cheng, yang dimana mereka berdua pun pada akhirnya berkenalan. Hingga singkatnya keesokan paginya, terlihat mereka pun dihadang oleh para perampok kemarin yang ingin mengambil kantong emas yang berada di tangan Wen Qing ini. Sang ketua perampok pun menawarkan berdamai dengan memintanya setengah emas tersebut. Namun di sini Wen Qing menolak tawaran itu sehingga terjadilah pertarungan. Akan tetapi di akhir pertarungan Wen Qing kalah, yang membuat Yuan Cheng pun menolongnya dengan memberikan jurus kepada ketua perampok tersebut, yang membuat ketua perampok itu kalah dan kabur dari sana. Singkatnya, setelah menepi dari sungai, terlihat Wen Qing yang akan kembali ke kediamannya. Ia pun memaksa memberikan sejumlah emasnya untuk berterima kasih kepada Yuan Cheng. Namun Yuan Cheng yang tidak membutuhkan emas tersebut, ia pun akan mengembalikan emas itu dan pergi ke kediaman keluarga Wen. Di sana ia pun melihat pria yang bernama Wen Zeng, sehingga Yuan Cheng pun memperkenalkan dirinya yang ingin menemui Wen Qing. Terlihat di dalam kediaman itu Wen Qing sedang berlatih ilmu pedangnya.
Lalu ia pun diberitahukan Wen Zheng bahwa ada seseorang yang mencarinya di luaran sana. Hingga ia pun menemui Yuan Cheng yang ingin mengembalikan emas tersebut. Yuan Cheng yang ingin pergi setelah mengembalikan emas itu. Seketika Wen Qing membujuknya untuk menginap semalam di kediamannya. Singkatnya, di malam harinya terlihat mereka saling memperkenalkan diri. Bahkan di sini Wen Qing menceritakan kisahnya tentang dirinya yang tidak pernah mengenal sosok sang ayah, yang dimana ia terlahir dari seorang pendekar terkuat di masanya, yang dimana kelima kakeknya tidak menginginkan ibunya itu berhubungan dengan pendekar tersebut, yang membuat sang ayah pergi dan meninggalkan mereka. Hingga sampai saat ini, ia pun masih belum mengetahui seperti apa wajah ayahnya tersebut. Dengan mendengar kisah sedih dari Wen Qing, Yuan Cheng pun menghiburnya dengan menceritakan jika ia juga merupakan anak yatim piatu yang dari kecil kedua orang tuanya, bahkan klannya dibantai oleh pihak kerajaan, hingga ia pun dibesarkan oleh Master Mu Renqing yang merupakan pendiri dari sekte Wasan. Dan keesokan paginya, terlihat Wen Qing dipanggil oleh kakek ketiganya yang menanyakan emas yang berhasil Wen Qing dapatkan. Dengan bersamaan mereka pun mendapatkan sebuah laporan jika adanya keributan di luar kediaman. Wen Qing yang bergegas keluar untuk mengecek melihat Wen Zheng yang sedang bertarung dengan Xiao Er. Yuan Cheng yang juga melihat itu langsung menghentikan pertarungan tersebut. Di sini Xiao Er yang merupakan murid dari sekte Wasan menagih emas yang sebelumnya dicuri oleh Wen Qing, yang membuat Yuan Cheng terkejut mendengarnya. Dan tiba-tiba sang kakek keluar ke sana dengan menolak untuk mengembalikan emas tersebut, sehingga terjadilah pertarungan. Sang kakek yang terkejut akan kemampuan Yuan Cheng, ia pun menantangnya untuk bertarung kembali, dan jika Yuan Cheng menang, maka boleh mengambil emasnya itu. Setelah itu Yuan Cheng pun diceritakan oleh Xiao Er jika emas itu merupakan perintah dari Master Mu Renqing untuk dikirimkan kepada ketua pemberontak yang bernama Tuan Chuang. Sedangkan di sisi lain, terlihat kelima kakek keluarga Wen pun berkumpul dan berdiskusi membicarakan tentang Yuan Cheng yang memiliki kungfu yang sangatlah hebat. Oleh karena itu mereka akan memberikan tantangan yang sulit kepada Yuan Cheng agar emas tersebut tidak bisa direbutnya. Dengan bersamaan Wen Qing yang menemui ibunya yang bernama Wen Yi menanyakan tentang nasib mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh kelima kakeknya tersebut. Oleh karena itu ia pun berharap kepada sang ibu untuk segera pergi dari kediaman ini. Namun sang ibu menolak permintaan ini karena ia berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan ayah Wen Qing yang kemungkinan untuk mencari mereka di sini. Yang ternyata Wen Yi ini istri dari Tuan Pendekar Ular Emas. Di malam harinya, tantangan pun dimulai. Terlihat Yuan Cheng dan Xiao Er menyelinap ke kediaman Wen untuk mencuri kembali emas milik mereka. Namun tiba-tiba mekanisme aktif yang menyebabkan Xiao Er terpisah dan ditawan oleh kelima kakek tersebut. Yuan Cheng yang masih mencari di sekitaran, seketika bertemu dengan Wen Zheng yang menghalanginya. Dan setelah itu ia pun bertemu dengan kelima kakek yang langsung ditantang untuk melawan salah satu dari kelima kakek tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Namun di saat Yuan Cheng memenangkan pertarungan itu, para kakek tersebut malah mengingkari janjinya dengan meminta Yuan Cheng untuk melawan salah satu dari mereka lagi dengan tantangan untuk menangkap pisau terbang. Di saat Yuan Cheng berhasil, para kakek tersebut sangatlah terkejut melihat Yuan Cheng yang mampu menangkap semua pisau ini dengan menggunakan ilmu bela diri dari Tuan Ular Emas. Dengan pertanyaan satu persatu dari sang kakek yang membuat Yuan Cheng kebingungan akan pertanyaan tersebut, sehingga ia pun menjawab jika Tuan Ular Emas telah mati, yang membuat Wen Yi mendengarkannya sangatlah terkejut, dan seketika itu ia pun pingsan di tempat. Dikarenakan akan desakan itu, Yuan Cheng pun langsung kabur dari sana dengan membawa Xiao Er.
Sehingga dari kejadian itulah, ia pun mulai menyadari jika Wenyi merupakan wanita yang disebutkan di dalam pesan Tuan Ular Emas tersebut, sehingga ia pun harus bertemu dengannya kembali. Sementara di kediaman keluarga Wen, terlihat Wenyi yang sudah sadar kembali dengan kondisi yang masih belum bisa mempercayai kabar tentang kematian Tuan Ular Emas. Dan disinilah ia pun pada akhirnya memberitahukan Tuan Ular Emas adalah ayah kandung dari Wen Qing, sehingga putrinya ini diminta untuk mencari Yuan Cheng agar bisa menanyakan soal tentang ayahnya tersebut. Dan singkatnya Yuan Cheng pun keluar untuk menemui Wen Qing dengan meniupkan seruling di malam itu, sehingga mereka pun bertemu kembali. Dan bahkan Wen Qing pun memperkenalkan ibunya yang memperlihatkan sebuah jarum ular emas untuk membuktikan jika ia kenal dengan Tuan Ular Emas. Dari sinilah Yuan Cheng meyakinkannya jika Tuan Ular Emas memang telah mati dengan meninggalkan wasiat bagi orang yang menemukan jasadnya tersebut. Sebelum memberitahukan isi surat yang ditinggalkan oleh Tuan Ular Emas, tiba-tiba mereka menyadari ada seseorang yang mencuri dengar pembicaraan mereka. Lalu muncullah Wen Zheng yang merupakan sepupu dari Wen Qing keluar dari sana dengan mengatakan jika Tuan Ular Emas memanglah pantas untuk mati, dikarenakan Tuan Ular Emas merupakan pendekar terkuat terkejam di masanya yang membunuh pamannya, ayahnya, dan bahkan seluruh keluarga Wen tanpa salah. Namun di sini Wenyi mengatakan jika Tuan Ular Emas yang ia kenal tidaklah seperti yang dikira oleh orang-orang, yang dimana ia pun mulai menceritakan Tuan Ular Emas yang ia kenal, yang di waktu itu ia sedang bermain yang ditemani oleh kedua pelayannya. Namun ternyata kedua pelayannya tersebut seketika dibunuh oleh Tuan Ular Emas yang menyisakan dirinya seorang. Di saat itulah kelima kakeknya datang dan langsung menyerangnya tanpa memperdulikan Wenyi berada di sana yang hampir saja terkena serangan dari sang kakek. Beruntungnya di sana Tuan Ular Emas menyelamatkan dari serangan tersebut. Sang kakek yang membawakan para pendekar lainnya untuk menangkap dan membunuh Tuan Ular Emas sehingga pertarungan pun terjadi. Namun dalam akhir pertarungan yang tidak seimbang itu membuatnya pergi dari sana dengan membawa Wenyi bersamanya. Hingga sampailah di tempat persembunyian Tuan Ular Emas yang membuat Wenyi ketakutan dan ingin melakukan bunuh diri. Namun ia diselamatkan kembali oleh Tuan Ular Emas. Hingga di malam harinya Wenyi selalu mendengarkan Tuan Ular Emas yang berteriak-teriak yang membuatnya sangatlah ketakutan. Lalu Tuan Ular Emas itu masuk ke dalam gua dengan meyakinkan agar Wenyi tidak perlu takut kepadanya karena ia hanya bermimpi buruk. Namun di setiap malamnya, ia selalu mendengar teriakan tersebut. Tuan Ular Emas yang bermimpi buruk meneriaki nama kakaknya yang telah diperkosa dan dibunuh oleh Paman Wen Zheng. Setelah tersadar dari mimpi buruk itu, Tuan Ular Emas mengatakan jika ini bukanlah mimpi buruk, namun sebuah trauma yang dialaminya sejak kecil. Sejak kematian kakaknya, ia selalu bermimpi buruk di setiap malamnya. Untuk itulah ia berlatih kungfu demi melakukan pembalasan dendam terhadap keluarga Wen. Namun dari sekian banyaknya anggota keluarga Wen yang telah ia bunuh, semuanya itu tidak bisa menghilangkan mimpi buruknya tersebut. Hingga keesokan paginya, Tuan Ular Emas tak sengaja bertemu dengan ayah Wenyi dan para pendekar lainnya di dalam perjalanannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat ia berhasil mengalahkan para pendekar dan akan membunuh ayah Wenyi, di saat itulah Wenyi memohon kepadanya untuk tidak membunuh ayahnya tersebut. Namun di saat Tuan Ular Emas menurunkan pedangnya, tiba-tiba ayah Wenyi menyerangnya. Meskipun demikian, Tuan Ular Emas tetap mengampuni nyawa dari ayah Wenyi ini dan mengusirnya pergi dari sana. Sementara Wenyi menolak untuk pergi bersama ayahnya dan malah merawat Tuan Ular Emas yang sedang terluka parah.
Setelah pulih dari lukanya, Tuan Ular Emas berterima kasih kepada Wen Yi. Lalu ia pun mulai menceritakan hari di mana kakaknya diperkosa dan dibunuh oleh paman Wen Zheng, yang dimana ia menyalahkan dirinya sendiri, yang di saat itu ia sebagai seorang anak kecil memaksa kakaknya ini untuk membelikan sebuah ketapel di pasar, sehingga kakaknya ini bertemu dengan paman Wen Zheng yang menodainya dan bahkan membunuh kakaknya. Setelah itu Tuan Ular Emas pun berjanji jika ia tidak akan membunuh lagi, dan di saat ini hanya akan mencari harta karun dari sebuah peta yang ia dapatkan. Setelah ia menemukan harta karun itu, maka ia akan kembali menemui Wen Yi, dan untuk sekarang ia akan mengantarkan Wen Yi kembali ke kediamannya. Singkatnya, setelah Wen Yi dipulangkan ke rumah, tak ada satupun dari anggota keluarga Wen yang mempercayai bahwa Wen Yi sama sekali tidak dinodai oleh Tuan Ular Emas, sehingga mereka semua memandang rendah Wen Yi. Dan setelah berbulan-bulan berselang, Tuan Ular Emas pun kembali mencarinya. Di sini ia memberitahukan dirinya yang tidak bisa menemukan harta karun. Namun Wen Yi meyakinkan kalau ia tidak peduli dengan semua harta tersebut, asalkan Tuan Ular Emas bisa bersama dengannya. Tuan Ular Emas pada akhirnya pun berjanji ia akan segera membawa Wen Yi pergi bersamanya untuk berpetualang dan menjalani kehidupan berbahagia bersama. Hingga keesokan paginya, yang ternyata kedatangan Tuan Ular Emas telah diketahui oleh kelima kakeknya. Wen Yi pun dibujuk untuk membukakan pintu kamar, dan kelima kakek itu lalu hormat kepada Tuan Ular Emas dengan mengajaknya untuk berdamai atas dendam mereka selama ini. Mengetahui jika mereka berdua saling mencintai, sang ayah pun menyetujui hubungan mereka dan akan melakukan pernikahan secara resmi. Oleh karena itu, Tuan Ular Emas pun harus tinggal bersama mereka. Hingga pada akhirnya Wen Yi membawakan semangkuk sup yang tanpa sepengetahuannya ternyata sup tersebut telah diracuni oleh ayah dan kakeknya itu, yang membuat Tuan Ular Emas merasakan dampak racun tersebut. Racun itu tidaklah mematikan, namun membuat tubuh Tuan Ular Emas sangatlah lemah dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kungfunya, yang ternyata para kakek tersebut telah mengincar peta harta karun yang dimiliki oleh Tuan Ular Emas, sehingga mereka pun menggunakan kungfu 5 elemen untuk menaklukkan Tuan Ular Emas. Dan singkatnya, pertarungan itu pun berhasil mengalahkan Tuan Ular Emas. Sejak saat itulah ia pun dipaksa untuk menyerahkan peta harta karun tersebut. Akan tetapi beruntungnya peta itu sedang tidak ada di tubuhnya, sehingga para kakek pun mematahkan semua urat kaki dan urat tangan dari Tuan Ular Emas, yang membuatnya menjadi seorang manusia biasa yang tidak bisa berkungfu lagi. Hingga pada akhirnya para kakek hanya diberikan peta palsu, yang saat itu Tuan Ular Emas dibawa serta untuk mencari harta karun tersebut. Akan tetapi ia berhasil meloloskan diri, dan sejak saat itu Wen Yi tidak pernah lagi mendengarkan kabar dari kekasihnya itu. Setelah menceritakan itu semua, tiba-tiba para kakek itu pun datang ke sana untuk menangkap Yuan Cheng. Namun di saat itu juga datang ketua perampok untuk mengambil emas yang gagal direbutnya di tempo hari. Oleh karena itu, ia pun membawa seorang pendekar yang bernama Luku, yang membuat para kakek tersebut mundur dengan mengajaknya untuk berdamai dan bahkan menyetujui membagi emas tersebut. Namun tak lama kemudian, Xiao Er dan Cui Simin datang dengan gurunya yang bernama Wang Zhen, yang merupakan murid pertama dari Master Muren King. Di sini Cui Simin mengatakan jika emas itu merupakan milik mereka, sehingga Luku pun menantangnya untuk mengambil 3 batang emas darinya. Jika Cui Simin bisa mengambil 3 batang emas yang dijaganya ini, maka ia akan mundur, dan tantangan itu pun diterima. Namun dengan mudahnya Cui Simin dikalahkan tanpa bisa menyentuh sebatang emas pun. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng pun menantang Luku dan dengan mudahnya mencabut 3 batang emas tersebut. Dikarenakan malu atas kekalahannya itu, Luku bersama ketua perampok pun pergi dari sana. Sementara itu kelima kakek menolak untuk mengembalikan emasnya tersebut, dan mereka hanya bersedia membagi emasnya itu. Orang-orang sekte Wasan yang tidak terima akan hal itu, karena bagaimanapun juga emas itu adalah milik mereka. Sehingga Yuan Cheng pun ditantang oleh para kakek untuk mengalahkan formasi 5 elemen mereka di keesokan harinya. Jika Yuan Cheng mampu mengalahkan formasi itu, maka mereka tidak akan merebut emas tersebut lagi.
Di saat di dalam persiapannya, terlihat Yuan Cheng tidak yakin mampu mengalahkan formasi 5 elemen tersebut. Bahkan dengan Huang Xian yang memberikan saran agar adik seperguruannya ini menunda pertarungan itu hingga beberapa hari ke depan agar mereka bisa mencari kelemahan jurus tersebut. Hingga pada akhirnya Yuan Cheng pun yang dikagetkan oleh teriakan Xiao Er yang melihat ular kecil yang ada di hadapan mereka. Seketika itu ia pun mempelajari bagaimana sikap seekor ular dalam menghadapi sebuah ancaman, sehingga ia pun teringat akan kitab ular mas yang sebelumnya ia baca, dan dari sinilah ia mengetahui titik lemah dari jurus formasi 5 elemen tersebut. Hingga pada akhirnya keesokan harinya pun tiba untuk melawan para kakek ini. Namun di tengah pertarungan, Yuan Cheng kewalahan melawan jurus itu dikarenakan pedangnya telah patah. Yuan Cheng yang mengetahui titik lemah dari jurus lawannya, dengan segera ia pun menotok 4 kakek tersebut sehingga ia pun memenangkan pertarungan ini. Singkatnya emas itu pun dikembalikan dan sang kakek memohon kepada Yuan Cheng untuk mengembalikan totokan tersebut kepada 4 saudaranya itu, dikarenakan totokan itu sangatlah berbahaya bagi mereka jika tidak dilepaskan. Oleh karena itu Huang Xian yang pintar bernegosiasi meminta sang kakek untuk membagikan ribuan ton beras kepada warga di desa ini, dikarenakan dari dulu keluarga Wen yang memang suka memeras hasil panen dari para warga di desa ini. Dan pada akhirnya sang kakek pun menepati janjinya, yang dimana kediaman Wen pun menggelar acara pembagian beras kepada para warga, sehingga Yuan Cheng pun menepati janjinya dengan membuka totokan keempat kakek tersebut. Setelahnya Yuan Cheng dan Wen Qing dipanggil oleh Wen Yi, dan di malam itu juga Yuan Cheng menyerahkan surat peninggalan dari Tuan Ular Mas. Setelah melihat isi surat tersebut, Tuan Ular Mas sampai di detik terakhir pun tetap mencintai dan memberikan perhatiannya lewat surat tersebut, hingga pada akhirnya Wen Yi pun melakukan bunuh diri dengan menusukkan jarum ular emas ke dalam tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan agar jasadnya nanti dikuburkan bersama dengan jasad Tuan Ular Mas. Bahkan ia juga menitipkan pesan agar Yuan Cheng selalu menjaga putrinya ini. Singkatnya setelah melakukan pengkremasian, Yuan Cheng berpamitan dengan para saudara seperguruannya yang mengingatkannya untuk menyusul ke kota Nanjing untuk mencari Master Muren King. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melakukan perjalanan menuju Gunung Wasan dengan membawa guci abu milik Wen Yi yang akan dimakamkannya di gua peristirahatan ular emas. Sementara Yuan Cheng yang berjanji akan menjaga Wen Qing mengajaknya untuk bersama-sama menuju ke Nanjing. Sebelum pergi dari sana, ia pun memberikan pedang ular emas kepada Wen Qing. Namun di sini Wen Qing malah memberikan pedang itu kepada Yuan Cheng, dikarenakan hanya Yuan Cheng lah yang bisa memainkan ilmu pedang tersebut dengan begitu sempurna. Tidak ingin hidup bersama kakeknya, pada akhirnya Wen Qing mengikuti Yuan Cheng pergi ke kota Nanjing. Kota ini merupakan titik pertemuan Yuan Cheng dengan para paman-pamannya dan juga para anggota pemberontakan. Ia pun menghampiri seorang lelaki dan membawanya ke sebuah tempat peristirahatan dengan memberitahukan jika Paman Zhu dan juga Paman Sun belumlah tiba di kota ini. Dengan menunggu sang paman, mereka pun datang ke sebuah tempat untuk beristirahat. Bahkan terlihat seorang wanita anggun yang mematikan kecapinya dengan nada yang sangatlah indah, yang membuat semua orang tertuju kepada wanita tersebut. Namun acara tersebut seketika terhenti di saat ada tuan muda yang merupakan anak gubernur di kota ini yang langsung menggoda para wanita di sana, sehingga kekacauan pun terjadi. Di saat mereka berdua akan kembali ke kediamannya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh tuan muda yang kembali menggodanya. Yang seketika itu Wen Qing mengajak tuan muda itu untuk mengikutinya, yang ternyata tuan muda dibawa ke tempat yang sepi dan bahkan dibunuh oleh Wen Qing tanpa dengan rasa bersalah. Yang membuat Yuan Cheng melihatnya pun sangatlah marah, dikarenakan ini merupakan perbuatan yang sangatlah keji, membunuh seseorang yang tidak bersalah. Bahkan orang ini merupakan tuan muda di kota ini yang baginya sebuah ancaman untuk mereka.
dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.